Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebahagia kita menantikan Lebaran ya, atau Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita rasakan. Dan sebahagia kita menyaksikan, menunggu pertandingan Jornada berikutnya antara Barcelona berhadapan dengan Girona. Nah, hari ini gue akan bahas, mau mempreview pertandingan Barcelona yang akan berhadapan dengan Girona. Juga ada info-info menarik seputar Barcelona, khususnya nih Barcelona, La Liga. Dan ada info terbaru seputar Real Madrid, yaitu ada preskon dari Carlo Ancelotti yang menanggapi tentang preskon Hansi Flick saat sebelum bertanding berhadapan dengan Osasuna kemarin. Dan juga ada ini ada surat layangan tentang ada surat yang dilayangkan tentang selebrasi beberapa pemain Real Madrid saat menjamu Atletico yang kabarnya serius akan ditindaklanjuti oleh FIFA. Seperti apa keseruannya, seperti apa? Sebelumnya gue mau absen dulu buat pakar bola, karbol mania nih dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada. Yang lagi mudik, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai kampung halaman dan balik lagi merantau, semakin sukses. Yang lagi sehat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, semoga cepat sehat. Yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan. Oke? Nah, langsung aja, ini ada Real Madrid yang menurut kabar berita ada beberapa rincian pemain Real Madrid yang sedang diinvestigasi oleh UEFA ternyata guys, bukan FIFA. Ya, ada yang sedang ditinjau atau diinvestigasi oleh UEFA. Di antaranya ada Rudiger. Ya, Rudiger melakukan gerakan menyayat atau menggorok leher ke arah supporter Atletico. Ya, ada gestur melotot juga. Ini salah satu tuduhan paling serius yang sedang dalam penyelidikan UEFA. Gue nggak tahu ini kan termasuk poin-poinnya apa, apakah ada selebrasi yang mengandung provokatif, tingkatnya apa, jenisnya apa, gue nggak tahu. Tapi nanti ditinjau dan gue kasih lagi update-nya. Selanjutnya ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe diduga membuat gerakan yang tidak pantas dengan meraih atau menyentuh area selangkangan sambil menghadap arah tribun supporter Atletico Madrid. Ya, sebenarnya ini pernah dilakukan juga sama Simone waktu ngalahin Juventus. Terus Ronaldo ngebales juga kayak gitulah, X-Pac gitu. Lo tau gak X-Pac, pemain Smackdown zaman dulu. Tapi ini lagi ditinjau. Nah, selanjutnya juga ada Vinicius. Vinicius ini diduga terlibat dalam konfrontasi dengan supporter Atletico Madrid, baik sebelum maupun sesudah pertandingan berhadapan dengan Atletico Madrid berakhir. Ya, gestur provokatifnya juga dilaporkan terjadi selama laga dan setelah ia digantikan. Jadi sebelum pertanding, pas bertanding, selama pertandingan, setelah bahkan ditarik keluar masih ada gestur provokatif ya. Seperti apa detailnya sih kita harus nonton memang cuplikan-cuplikannya. Nah, lanjut lagi. Ini masih ada satu pemain lagi, yaitu Dani Ceballos. Nah, Ceballos nih, dia juga lagi dalam penyelidikan FIFA, diduga melakukan ya gerakan tangan yang dianggap menghina atau tidak sopan saat berjalan menuju lorong stadion setelah pertandingan. Nah, ini yang gue nggak ngeliat sih ini. Kalau kayak selebrasi Rudiger, Mbappe itu masih kelihatan tuh. Vinicius ngapain di lapangan masih kelihatan. Ceballos gue udah nggak ngeliat lagi. Tapi ya sejauh apa intervensi atau penyelidikan dari UEFA kita lihat aja ya. Kalau di Liga Indonesia kan ada selebrasi kedinginan aja tuh udah Komdis langsung ada melayangkan keputusan gitu. Nah, kita lihat UEFA seperti apa nih. Nah, oke. Langsung aja Barcelona. Nah, Madrid juga guys. Madrid akan bertanding pagi nanti ya. Dia berhadapan dengan Leganes. Madrid lawan Leganes. Leganes ini pertandingan alot tapi tetap menang Madrid menurut gua, karena Leganes nih lagi di peringkat 18. Dia pengen keluar dari zona degradasi. Ya, makanya alot kalau bisa curi 1 poin. Makanya kalau dia jangan sampai kalah aja udah bagus nih Leganes nih. Tapi Madrid berada di peringkat kedua. Ya, selisih 3 poin dengan Barcelona yang berada di peringkat pertama. Itu Madrid lawan Leganes. Oke, langsung kita beralih ke Barcelona yang akan berhadapan dengan Girona, teman-teman. Menurut kalian seperti apa pertandingan yang akan berjalan
antara Barcelona berhadapan dengan Girona. Mana nih? Nah, ini dia nih, Barcelona berhadapan dengan Girona, yaitu Barcelona sekarang berada di peringkat 1. Barcelona ada di peringkat pertama La Liga, lalu si Girona berada di peringkat 13. Girona pada peringkat 13. Di pertemuan pertama Barcelona berhasil mencetak 4 gol, yaitu 2 dari Lamine Yamal. Lalu ada siapa lagi ya? Kalian ingat gak guys? Ada 2 Lamine Yamal. Satu lagi Robert ya, apa ya? Lamine Yamal, Pedri dan Dani Olmo. Nah, jadi kedua tim bakal bertanding. Coba kita baca dulu, ini adalah head to head ya. 5 pertemuan terakhir ini dari 2023. Girona kalah 1-0 lawan Barcelona. 2023 0-0. Girona pernah menang 4-2 di La Liga lawan Barcelona. Lalu besoknya menang lagi di 2024, itu 4-2 skornya Girona. Terakhir Barcelona bisa menang 1-4 lawan Girona di La Liga. Ini ada pertemuan terakhir aja ada 3 match yang menciptakan gol 4. Berarti ada 6 gol. Ada 6, 8, 12, 16, 17 gol tercipta terakhir tuh di 2023 sampai sekarang. Cuma masalahnya Girona yang sekarang adalah bukan Girona yang tahun lalu yang sempat merepotkan klasmen La Liga, tahun lalu yang sampai masuk Liga Champions. Sekarang aja dia berada di peringkat 13. Dan rentetan pertandingan dari Girona juga nggak terlalu bagus ya. Dia dari 5 pertandingan itu kalah 2 kali, seri 3 kali, belum pernah menang bahkan. Nah, ini 2025 nih, lawan Valencia, lawan Getafe kalah 2-1, lawan Madrid kalah 2-0, lawan Celta Vigo imbang 2-2, lawan Espanyol imbang 2-2, lawan Valencia imbang 2-2. Sementara Barcelona dari Januari masih clean sheet, belum pernah kalah. Ya, Barcelona terakhir 5 match terakhir 4-0 menang lawan Sociedad, lawan Benfica 1-0, lawan Benfica 3-1, lawan Atletico Madrid 4-2, lawan Osasuna 3-0. Jadi secara tren lebih positif Barcelona. Dan secara rekor pertemuan, walaupun dari 3 match Barcelona nih juga ada kebobolan 8 gol berarti ya. Tapi kita perlu ketahui bahwa Girona yang sekarang bukan Girona yang berada di musim lalu. Seperti itu. Nah, langsung aja, ini sebenarnya si Rapinya udah bisa main. Tapi kalau ngelihat kayak kemarin, kalau Barcelona bisa main kayak kemarin guys, itu buset dahsyat. Lu lihat Balde tuh rankingnya tuh 86 apa berapa gitu. Salah satu match terbaik Balde yaitu gitu. Karena selain dia udah bisa melakukan akselerasi, bisa lari dari belakang ke tengah, bahkan belakang ke depan, dia bisa melewati 1-2 pemain. Passing Balde juga akurat. Ya, 96 akurasi passing lu, akurasi 96 atau 94 akurasi passing. Ya, jadi dari kayak 46 passing dia meleset sekitar cuma 2 passing. Nah, jadi itu progres yang bagus yang diberikan oleh Balde. Jadi Barcelona akan bertemu di Olympic Stadium. Ini adalah Jornada ke-29 La Liga. Ya, pertandingan bakal berlangsung 30 Maret. Nah, ini malam takbiran guys. Jadi kalian malam takbiran dulu, sholat isya dulu, takbiran. Ya, kalau mau takbiran lanjut ya nggak apa-apa. Nggak ada yang gue nggak merekomendasikan nonton Barcelona. Tapi kalau mau nonton ya silakan. Ya, Barcelona akan menjamu Girona. Ini percaya diri tinggi. Di klasmen dia peringkat 63. Ya, unggul 3 poin di atas Real Madrid seperti yang gue katakan. Sementara Girona tadi yang gue bilang di peringkat 13. Dia cuma memiliki 34 poin. Ya, Barcelona baru menang lawan Osasuna. Jadi ini anak-anak Hansi Flick lagi bagus. Walaupun kemarin rotasinya juga bagus. Fermin Lopez main bagus, dapat assist. Pablo Torre main bagus. Gavi back pass. Ansu Fati disuruh sholat karena kebetulan dia Muslim dan kayaknya lu lebih bagus beribadah, dapat pahala gitu daripada main bola dapat keselnya doang. Bener tuh Hansi Flick tuh. Ya, dia beribadah kewajiban dapat pahala. Daripada main dapat hujatan karena kocak mainnya. Ya nggak apa-apa. Ya, Girona pertandingan terakhir 2-2 lawan lawan Celta Vigo, imbang 1-1 lawan Espanyol ya. Dan Valencia. Jadi catatan nggak terlalu bagus. Nah, Barcelona ini sangat impresif guys.
Ya di pertandingan kandang Barcelona ini dari memenangkan 5 pertandingan secara beruntun tuh dan mencetak 16 gol. Nggak cuma menang, golnya juga banyak berarti. Ya, dan dia baru kebobolan sekali semenjak Szczęsny sang filsuf sepak bola ini main jadi kiper selama Januari ya. Nah, tadi pertemuan pertama Yamal golin 2, Dani Olmo, Pedri sisanya. Nanti kita bahas line up ya. Jadi Barcelona sempat kalah juga saat Barcelona masih di era gelap, tren buruk. Tapi selebihnya ya udah Barcelona udah aman. Nah, sekarang kita prediksi line up guys. Prediksi line up. Ini mungkin ya ada beberapa media, kita kasih ke si ini dulu, si siapa? Girona. Nah, Girona itu ada Gazzaniga ya kiper, terus ada Blin, Krejci, David Lopez, Arnau Martinez, Miguel Gutierrez, Arthur Yengel Herrera, Dajuma, Mifoski, Tigaskov. Dia kayak udah nggak ada pemain-pemain yang serem-serem kan. Si itu aja nggak main tuh, si siapa? Brian Grill nggak main, Martin nggak main, Arturo nggak main, Van de Beek juga nggak main. Bahkan si itu mana tuh? Oriol Romeu. Nah udah, kita lupakan. Sekarang kita beralih ke line up Barcelona. Barcelona ini ada Szczęsny ya, Balde, Kubarsi udah bisa main, Ronald Araujo, Konde, De Jong, Gavi, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Nah, mungkin kalau ada rotasinya di lini belakang, karena kemarin yang main adalah Inigo dan Eric Garcia. Eric Garcia salah satu pemain yang mungkin harus ngejar tempo pemain PES Barcelona deh. Ya, pemain Barcelona, karena secara kalau lu ketinggalan, lu nggak terlalu update gitu, nggak se-upgrade pemain yang ada di winning team. Ya lu harus ngejar muscle, endurance, sama lu ngejar otak gitu. Nah, si Gavi, si Eric Garcia belum ada di situ gitu. Jadi kalau rotasinya adalah si Kubarsi dan Araujo ya nggak apa-apa. Gue juga mau ngelihat mereka main berdua, mudah-mudahan komunikasinya berjalan baik. Nah, tapi ini line up versi media ya guys. Kiri kanan Balde, Gavinya, De Jong, Pedri. Nah, ini versi gue aja langsung ya, kalian juga boleh. Nih versi gue yang gue pengen adalah si Szczęsny, Inigo, Kubarsi ya. Lalu kanan Konde, kiri Balde, tengah De Jong, Pedri harus main duluan. Ini harus menang dulu, nggak boleh kalah. Ini match terakhir nggak boleh kalah ya. Lalu juga ada si Lamine Yamal kanan, Rafinha kiri boleh mainin. Nah, striker Lewandowski nggak apa-apa ya. Dia walaupun kemarin jadi sub tetap golin, tapi kita harus ngincar gol juga. Ferran Torres juga lagi bagus, nggak apa-apa. Sebenarnya yang kita bingung adalah siapa yang menjadi attack midfield ya, atau menjadi second striker lah gitu. Karena gue ngerasa Pedri lagi dapat kepercayaan banget. Pedri karena dia berkarakter, kalau bermain terlihat beda sendiri memang. Cuma yang gue sayangkan adalah masalah efektivitas. Efektif gak Pedri main gitu ya kalau kita lagi butuh gol. Karena kalau dia main, pas dia ada di main flank kiri, dia gak terlalu terlihat. Masuk ke tengah dikit jadi second striker, lebih bingung gitu. Tapi ketika main di belakang memang bisa ngatur ritme karena ada Pedri. Tapi yang dilakukan hanya back pass. Sementara Hansi Flick bilang Gavi ini selalu ada di posisi yang tepat gitu. Gue nggak tahu, karena secara publik ya, secara entertain, mungkin secara sport, gue nggak tahu ini dibutuhkan banget apa enggak sama Barcelona. Tapi secara entertain, penonton suka sama Gavi ya, pelatih suka, karakter suka, pertandingan jadi seru memang kalau ada Gavi. Cuma kalau kita ngincar apa nih? Kalau ngincar menang, gue lebih senang Fermin, lebih efektif. Dia lebih tahu positioning. Sentuhan Fermin pun juga udah beda dari Fermin awal-awal main di Barcelona. Bahkan kalau standar kita adalah Fermin yang bermain di Olimpiade, Fermin tuh udah hampir segitu. Dengan efektivitasnya, dia bisa jeli melihat peluang, dia bisa mengamati, reading the game-nya bagus, mainnya juga lebih efektif. Dia bisa passing, dia bisa umpan. Jadi bisa memanjakan juga striker. Itu adalah hal yang dibutuhkan orang-orang selain striker, yaitu memanjakan striker. Dia bisa umpan ke Lewandowski. Jadi siapa yang dipilih kalau menggantikan Dani Olmo yang sedang cedera? Jujur dari dalam hati gue pengen yang ada di belakang striker atau yang menjadi attack midfield bukan Gavi tapi Fermin Lopez. Ya, kalau mau mainin Gavi, mainin babak kedua nggak apa-apa. Ganti kalau udah off banget
si Fermin Lopez udah off banget diganti. Ya kalaupun udah ngerasa bukan attack midfield, yang gue ngerasa sih kalau ada Pedri ada De Jong bisa ngumpan-ngumpan ke striker. Tapi kalau udah buntu di situ, Fermin Lopez buntu, si Ferran Torres buntu, tariklah Ferran Torres, gantilah. Si Lewandowski buntu, tariklah Lewandowski, ganti Ferran Torres. Itu dari gue. Ya, jadi gue mau ngasih pertanyaan ke kalian. Ya, silakan susun starting line up dan alasannya apa. Kali aja ada yang nggak kepikiran dari gue, tapi lu bisa mikirin itu. Silakan banget, gue tunggu banget komen, argumen, pendapat lu semua tentang match Barcelona yang akan berhadapan dengan Girona. Kalau gua mengatakan kalau normal-normal aja, minimalisir kesalahan atau justru malah nggak no mistake sama sekali, setelah itu Barcelona lebih efektif atau bermain seperti lawan Osasuna aja, itu harusnya bisa dimenangkan oleh Osasuna, dimenangkan oleh Barcelona gitu. Nah, sementara Real Madrid, kalau Leganes datang dengan prinsip kita jangan sampai kalah, nggak usah mikirin kita harus menang lawan Madrid, nggak usah, bonus lah itu. Kita jangan sampai kalah lawan Madrid, itu bakal ultra defense. Ya karena gue ngerasa kalau misalkan nggak kalah aja 1 poin tuh untung banget buat si Leganes. Tapi kalau Girona berhadapan dengan Barcelona, Girona masih mau main attack, ya selesai. Tapi Girona datang juga dengan prinsip. Girona nggak ada kepentingan, dia agak jauh mepet ke Conference League atau Europa League, itu agak jauh sebenarnya. Turun juga nggak jeblok. Jadi secara tren positif Barcelona lebih positif. Girona lagi kesulitan, harusnya Barcelona bisa memenangkan pertandingan ini. Oke. Nah, buat kalian yang lebaran, yang mau lebaran dengan kaos-kaos terbaru, ini kaos yang bisa berbicara, bukan lagi sedikit berbicara banyak bekerja, tapi sedikit melihat, ya. Cuaca dingin pun jadi panas kalau kita salah pilihan, salah memilih idola. Nah, ini hadir ya merchandise dari Pakar Bola. Kalau misalkan memang ramai lagi yang mau, ya gue sih nggak apa-apa. Gue pre-order lagi. Ini udah banyak banget ya. Jadi kemarin habis berlusin-lusin Pakar Bola tuh, Pakar Bola. Tuh ya. Messi, God, greats of all time, Messi, Lionel Andreas Messi Cuticini. Itu, ini ada Messi ya. Ini ornamen-ornamen yang mendukung Messi menjadi pemain terbaik, ini Messi. Oke, Famos. Kalau yang mau ntar linknya gue share di kolom komen lah atau di deskripsi. Oke, sampai ketemu. Selamat buka puasa, selamat tarawih, selamat sahur, selamat puasa hari terakhir, dan hati-hati yang lagi mudik, sehat-sehat selalu. Famos.